with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Siapa kamu? Patriark Scarlet Piton gemetar. Dia tidak pernah menyangka sekelompok ahli manusia di alam Dawn of Dragon tiba-tiba muncul di dunia kecil. Ini World hanyalah satu bagian kecil dari Chiliocosm. Tak satu pun dari ahli terkuat di dunia ini mencapai alam bintang surgawi. Selain mengirim beberapa murid ke dunia kecil setiap tahun, 6 sekte ilahi jarang memperhatikannya. Mengapa mereka mengirim sekelompok ahli seperti itu? Posisi apa yang kamu miliki di sekte Dewa Iblis? Nili bertanya kepada Patriark Scarlet Piton. Yang Maha Kuasa, aku hanya seorang penjaga. Sekte Dewa Iblis mengirimku untuk menonton dunia kecil. Saya biasanya tidak ditempatkan di ini World. Hanya ketika segel ke dunia kecil tiba-tiba terbuka, saya datang ke sini. Yang Maha Kuasa, tolong maafkan kecerobohanku, kata Patriark Scarlet Piton dengan takut bahwa kesalahan verbal yang dia buat akan mengakibatkan Nili melenyapkannya. Seorang penjaga gerbang berani gitu sombong di dunia kecil kita. Lu Piao mendengus. Meskipun komentarnya tidak keras, itu seperti petir yang menghantam hati Patriark Scarlet Piton, menyebabkan dia batuk darah. Para ahli di Dawn of Dragon Realm jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Nili mendengus saat niat kuat menyelimuti Patriark Scarlet Piton. Yang Maha Kuasa, tolong selamatkan hidupku. Tolong lepaskan aku. Patriark Scarlet Piton meratap. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kamu mengepung klanku dengan binatang iblis. Tidak ada penulisannya, kata Nili dengan suara yang dalam. Selanjutnya, aku akan mengekstrak ingatan jiwa primordialmu dari tubuhmu. Patriark Scarlet Piton meratap. Dia melihat gumpalan jiwa primordial ditarik keluar dari tubuhnya saat mereka diserap oleh tubuh Nili. Nili, apa yang terkandung dalam ingatan jiwa primordialnya? Duze mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ning, Yeziun, dan yang lainnya juga melihat ke arah Nili. Mereka belum pernah mendengar tentang ingatan jiwa primordial. Kita semua memiliki kenangan yang tersimpan dalam jiwa primordial kita. Setelah ingatan darinya diekstraksi, seseorang akan melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, saya bisa mengetahui semua yang diketahuinya, jelas Nili. Pada saat yang sama, aku bisa mengambil wujudnya, mencegah sekte Dewa Iblis mengidentifikasiku. Jadi gitu. Jadi ini adalah efek ekstraksi memori jiwa primordial. Kalau gitu, bukankah kita bisa mengetahui segalanya tentang sekte Dewa Iblis jika kita menangkap salah satu ahlinya? Lu Piao bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Jika Anda ingin mengekstrak memori jiwa primordial seseorang, Anda harus setidaknya 3 tingkat lebih kuat dari mereka, kata Nili. Antek biasa seperti Patriark Scarlet Piton tidak akan mengetahui terlalu banyak informasi yang berguna. Gitu, Nili, apakah kamu berencana untuk berubah menjadi dia dan menyusup ke sekte Dewa Iblis? Ya, Nili mengangguk dan berkata, saya ingin memasuki sekte Dewa Iblis sehingga saya dapat memperoleh informasi yang saya inginkan. Tapi terlalu berbahaya untuk menyusup ke sekte Dewa Iblis, kata Xiao Ning, cemas, bagaimana jika kamu ketahuan? Betul sekali, ada banyak ahli di sekte Dewa Iblis, dan beberapa dari mereka mungkin tahu Patriark Scarlet Piton, kata Yeziun cemas. Tidak apa-apa, saya memiliki ingatannya, dan aura saya akan sama dengannya. Saya rasa bahkan orang tuanya tidak tahu. Tidak ada yang bisa melihat melalui saya, kata Nili dengan senyum percaya diri. Nili, menurutmu Patriark Scarlet Piton punya istri? Dia bahkan mungkin memiliki sekelompok iblis wanita di rumah. Jika Anda harus menghadapi mereka semua, bukankah Anda akan mati karena kelelahan? Lu Piao tidak bisa membantu tapi menyindir. Lu Piao, apa yang ada di pikiranmu? Xiao Sue memberinya pukulan keras. Aku tidak, aku hanya khawatir Nili akan berada dalam bahaya. Lu Piao berkata dengan senyum sedih. Xiao Sue mendengus. Nili tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, semuanya. Jika saya dikenali, saya memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, tidak akan menjadi masalah untuk melarikan diri. Petik 2.
Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Nili setelah pikirannya ditetapkan untuk pergi, kata Lu Piao segera. Xiao Ning, dan Ye Ziyun merasa lega setelah berpikir. Selanjutnya, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Nili tersenyum misterius. Dia menatap Ye Ziyun dengan kelembutan di matanya. Aku akhirnya bisa melakukan apa yang aku janjikan padamu. Tubuh Ye Ziyun bergetar saat dia menatapnya, matanya berlinang air mata. Saya akan menghabiskan beberapa hari di sini untuk menghidupkan kembali ayah mertua saya. Duan Jian, Anda bisa menangani masalah Anda selama periode waktu ini. Duan Jian sedikit terkejut saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Nili dan berbicara dengan suara tercekik. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk membalas dendam orang tua saya, Tuan. Baiklah, lanjutkan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di alam penjara abis yang bisa menghentikanmu, kata Nili sambil mengangguk. Ya, Duan Jian melebarkan sayapnya dan terbang. Dengan deru, aliran cahaya melesat melintasi langit. Setelah itu, dia bisa memasuki alam penjara abis melalui sebuah arai. Membangkitkan. Apakah itu benar-benar mungkin? Yemo menatap Nili, tampak tergerak. Ya, selama ada air dari mata air kehidupan, dan aku sudah mendapatkannya. Selain itu, kami masih memiliki jiwa ayah mertua. Sayangnya, hanya ada satu set, jika tidak, kita bisa menghidupkan lebih banyak orang lagi. Nili mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Air mata langsung menggenang di mata Yemo. Dia merindukan putranya yang sudah meninggal selama ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar, berharap bahwa dialah yang telah mati menggantikannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar bahwa putranya dapat dihidupkan kembali. Kakek, jika Nili mengatakan itu bisa dilakukan, dia pasti akan melakukannya. Mata Ye Ziyun masih dipenuhi air mata, tapi nada suaranya tegas. Melihat Yemo yang kuyu, Nili tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia mengangguk dengan percaya diri dan berkata, kakek, percayalah padaku. Aku bisa melakukan itu. Oke, Yemo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pendiri leluhurnya Ye Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, sangat bagus. Sangat bagus bahwa Pang itu, Ye Zong, bisa hidup kembali. Pendiri leluhurnya Ye Yan, saya akan menggunakan mata air kehidupan ini untuk ayah mertua terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk menemukan lebih banyak untuk Anda di masa depan, kata Nili meminta maaf sambil menatap Ye Yan. Nak, aku sangat senang kamu masih memikirkanku. Namun, saya sudah terbiasa dengan tubuh ini. Bukan hal yang buruk menjadi boneka jiwa. Tidak masalah ketika saya dihidupkan kembali. Bangkitkan Ye Zong dulu, kata Ye Yan sambil tertawa terbahak-bahak. Oke, Nili mengangguk. Di ruang rahasia di City Lot Mansion Kota Glory. Di pintu masuk ruang rahasia, Ye Ziyun, Yemo, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Nili telah mengatakan bahwa dia bisa menggunakan mata air kehidupan untuk menghidupkan kembali Ye Zong, tapi itu pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka konfirmasi. Mereka dipenuhi dengan kerinduan tak berujung untuk Ye Zong. Berhari-hari dan malam, wajah mereka dibanjiri air mata, berharap dia bisa dihidupkan kembali. Dinding batu ruang rahasia di keempat sisinya ditutupi dengan semua jenis tanda dan pola misterius saat mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh ruang rahasia. Nili memegang cermin jiwa di tangan, cahaya di cermin jiwa terus berputar, dan jejak aura jiwa mengalir keluar. Aura jiwa itu gitu akrab dan sayang. Nili menatap cermin jiwa dan samar-samar bisa melihat Ye Zong di atasnya. Meskipun Ye Zong tampak sangat ketat di permukaan, hatinya lembut. Dalam hatinya, Nili perlahan menerima ayah mertua ini. Dia menahan emosi yang melonjak di dalam hatinya dan terus-menerus membentuk segel. Kekuatan jiwa berkumpul di cermin jiwa, dan cermin jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengeluarkan mata air kehidupan yang terus berputar sebelum perlahan naik ke udara dan dengan cepat mengembun. Jiwa Ye Zong terbang keluar dari cermin jiwa dan dengan cepat menyatu dengan mata air kehidupan. Musim semi kehidupan terus mengembun, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Seolah-olah kehidupan perlahan-lahan dilahirkan. 1 hari berlalu demi 1, dan tak lama kemudian 5 hari. Pintu ke ruang rahasia tetap tertutup rapat. Ye Ziyun dan Yemo tetap berjaga di luar saat mereka dengan cemas melihat ke pintu.
Mengapa ritual Nili belum selesai? Sudah 5 hari, kata Yemo cemas. Kakek, Nili mengatakan bahwa ritual kebangkitan membutuhkan 5-6 hari, kata Ye Ziyun tegas. Nili akan berhasil. Aku percaya padanya. Bukannya aku tidak percaya padanya. Kecemasan ini baru saja menghampiriku, kata Yemo dengan gelisah. Dia secara alami senang bahwa putranya memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Namun, waktu berlalu terlalu lambat. Di ruang rahasia, Nili akhirnya menyelesaikan ritual penyaluran. Cahaya di sekitarnya berangsur-angsur meredup. Seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun berdiri di tengah ruang rahasia saat dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Di mana saya? Bukankah seharusnya aku sudah mati? Tatapannya perlahan terfokus di depannya. Nili. Nili sudah jatuh ke tanah karena kelelahan dan terengah-engah. Nili, apa yang terjadi? Tanya anak itu penasaran. Melihat anak berusia 3 atau 4 tahun di depannya, Nili memiliki perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah mertua, saya menghabiskan kekuatan jiwa saya untuk menghidupkan kembali Anda." Anak ini tidak lain adalah Ye Zong. Meskipun dia memiliki jiwa yang berusia puluhan tahun, dia memiliki tubuh anak berusia 3 tahun. Ini karena tubuh baru terbentuk. Membangkitkan. Apakah benar-benar ada yang namanya kebangkitan di dunia ini? Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa tangannya sebenarnya seukuran tangan anak-anak. Dia tidak bisa menahan amarahnya karena marah. Nili, apa yang kamu lakukan? Ayah mertua, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini adalah kelahiran kembali secara fisik. Tubuhmu ini diringkas dari mata air kehidupan. Saya hanya memiliki Spring of Life sebanyak itu, jadi saya sudah mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mereformasi tubuh anak. Selesaikan saja. Nili tersenyum pahit. Ye Zong menunjuk Nili, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia berumur puluhan tahun, namun, dia terlahir kembali ke dalam tubuh anak berusia 3 tahun. Bagaimana dia bisa mengambil ini berbaring? Ayah mertua, saya tidak berharap ini terjadi. Lihat aku masih harus memanggilmu, ayah mertua. Bisakah Anda bayangkan betapa sedihnya perasaan saya? Nili tersenyum pahit. Ye Zong sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Kapan saya bisa memulihkan bentuk asli saya? Ayah mertua, Anda benar-benar mendapat manfaat besar dari ini. Tubuhmu ini diringkas dari mata air kehidupan. Selain menjadi muda kembali, Anda memiliki tubuh yang murni. Anda dapat maju dengan pesat mengembangkan teknik kultivasi apapun, kata Nili sambil tersenyum. Saya tidak ingin tubuh yang murni ini. Anda harus memberitahu saya kapan saya bisa pulih ke keadaan semula. Suara Ye Zong gemetar karena marah. Yah, mungkin saat kamu berkultivasi ke alam martial ancestor. Setelah mencapai alam martial ancestor, Anda dapat mengubah penampilan Anda sesuka Anda, kata Nili sambil tersenyum. Alam leluhurnya bela diri. Ranah apa itu? Bukankah alam kultivasi tertinggi, alam legenda? Ye Zong tercengang. Legenda hanyalah awal dari proses kultivasi. Legenda di atas adalah takdir surgawi, bintang surgawi, sumbu surgawi, daun naga, dan akhirnya alam leluhurnya bela diri. Nili tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Itu akan cepat. Ye Zong hampir meludahkan seteguk darah. Saya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi ke peringkat Black Gold, dan saya bahkan belum mencapai ranah legenda. Bukankah saya membutuhkan waktu berabad-abad untuk berkultivasi ke alam martial ancestor? Nili, aku tidak peduli, kamu harus mengembalikanku ke keadaan semula. Saya tidak bisa melakukan itu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya tidak akan lama. Ayah mertua, jangan berkecil hati. Nili tersenyum. Kamu, Ye Zong hampir menjadi gila. Dia perlahan mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dan bahwa meskipun dia telah dihidupkan kembali, dia telah dihidupkan kembali sebagai anak berusia 3 tahun. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Ye Ziyun dan Ye Mo menunggu di luar saat pintu ruang rahasia perlahan terbuka. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke dalam. Seseorang perlahan berjalan keluar dan itu tidak lain adalah Nili. Ye Ziyun dan Ye Mo membeku di tempat. Nili, apakah ritualnya gagal? Mata Ye Mo meredup.
Ritualnya berhasil. Nili menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Lalu kenapa kamu sendirian? Yemo bertanya dengan heran. Itu benar, di mana ayahku? Ye Ziyun bertanya. Ayah mertua telah dihidupkan kembali, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menghadapimu. Nili tersenyum pahit. Tidak bisa membawa dirinya untuk menghadapi kita. Mengapa? Yemo bertanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang anak berusia 3 tahun keluar dari ruang rahasia dengan ragu-ragu. Hatinya sangat gembira ketika dia melihat Ye Ziyun dan Yemo. Namun, ketika dia memikirkan tentang tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk mengubur dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang memalukan ini? Siapa dia? Kenapa dia ada di dalam? Yemo bertanya dengan rasa ingin tahu. Nili jelas satu-satunya yang memasuki ruang rahasia. Mengapa seorang anak berusia 3 tahun keluar? Ayah, aku Yezong. Yezong menangkupkan tangannya sedikit pada Yemo dan tersenyum pahit. Kamu, Yezong. Yemo tertegun sejenak, dan wajahnya berubah suram. Nili, mungkinkah kamu menemukan seorang anak untuk membodohiku? Bagaimana mungkin? Bagaimana saya berani berbohong kepada Anda? Nili tersenyum pahit. Dia adalah ayah mertuaku. Yemo menatap Yezong kosong untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengerti bagaimana anak di depannya ini adalah Yezong. Ye Ziyun juga tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia akan memanggil anak ini ayah? Ini terlalu sulit dipercaya, kan? Ketika dia melihat ekspresi Yemo dan Ye Ziyun, Nili tersenyum canggung dan berkata, aku juga tidak bisa berbuat banyak. Ayah mertua menggunakan mata air kehidupan untuk merekonstruksi tubuhnya. Saya memiliki jumlah Spring of Life yang terbatas, jadi saya hanya bisa membantu ayah mertua membangun kembali tubuh seorang anak. Ketika ayah mertua mencapai alam leluhurnya bela diri, dia secara alami akan dapat mengubah penampilannya dan kembali ke penampilan aslinya. Itu memang masalahnya. Yezong tersenyum canggung dan masam. Itu tidak sulit untuk dipahami. Raja Iblis dapat menggunakan teknik konstelasi spiritual untuk parasit orang lain dan bertukar tubuh. Adapun ayah mertua, dia membentuk tubuh ketika memasuki mata air kehidupan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memahami ini, jelas Nili. Meskipun itu bisa dimengerti, Yemo tetap diam untuk sementara waktu. Aku masih tidak percaya bahwa orang di depanku ini adalah Yezong. Yezong tampak tertekan saat kepalanya tertunduk. Bersama dengan tubuh mungilnya, dia sebenarnya sedikit menggemaskan. Ini adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Memikirkannya dengan hati-hati, Nili tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengar tawanya, Yezong memelototinya dengan ganas. Kamu bocah, kamu masih berani menertawakan kemalanganku. Yezong berkata dengan marah. Nili menahan tawanya dan berkata, ayah mertua, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Kakek, saya tidak berpikir Nili akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Mengapa kita tidak menguji apakah dia benar-benar ayah? Ye Ziyun berpikir sejenak dan berkata. Kemudian dia menatap Yezong. Ketika saya masih muda, ibu memberi saya kenang-kenangan. Apa itu? Bunga kupu-kupu spirit tempering. Yezong menjawab tanpa ragu-ragu. Baca lebih banyak bab di novel full. Ye Ziyun tidak bisa tidak melihat Yemo. Yemo berkata, banyak orang pasti akan tahu jawaban dari pertanyaan seperti itu. Saya mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui orang lain. Jika Anda menjawabnya, saya akan mengakui bahwa Anda adalah Yezong. Ayah, tolong tanyakan, kata Yezong sambil menangkupkan tangannya. Ketika kamu berusia 13 tahun, aku memukulmu sekali. Apa alasannya? Yemo menatapnya. Yezong tersipu dan bertanya, ayah, mengapa Anda harus menanyakan ini? Ye Ziyun dan Nili tidak bisa membantu tapi menajamkan telinga mereka. Mereka sangat ingin tahu tentang jawaban atas pertanyaan ini. Karena hanya Yezong dan aku yang tahu tentang ini. Yemo berkata dengan pasti sambil menatap Yezong. Bagaimana aku bisa mengatakannya di depan anak-anak? Yezong sangat tertekan. Ayah, bisakah kamu mengajukan pertanyaan lain? Tidak, ini pertanyaannya. Yemo berkata dengan serius. Ini, Yezong sangat malu. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyebutkan masalah itu ketika dia mengingatnya. Sepertinya kamu bukan Yezong, ekspresi kekecewaan yang mendalam melintas di mata Yemo. Aku benar-benar berharap itu kamu.
Yemo menatap Nili dan berkata, Nili, aku tahu kamu mencoba menghiburku karena kebaikan. Saya menerima pemikiran itu, tapi saya mengerti bahwa Anda tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Celakalah aku, seorang pria tua berambut putih harus menghadiri pemakaman putranya. Tidak, Nili sangat cemas sehingga dia ingin mengatakan sesuatu. Dia menatap Yezong dan berkata dengan cemas, ayah mertua, mengapa kamu tidak mengatakannya? Jika Anda tidak mengatakannya, bagaimana Lord Yemo bisa mengkonfirmasinya? Anda jelas tahu jawabannya. Kekecewaan melintas di wajah Ye Ziyun. Ketika saya berusia 13 tahun, Yezong tampak sedikit ragu-ragu. Jika saya mengatakannya, martabat apa yang akan saya tinggalkan? Apakah martabat benar-benar penting? Apakah Anda tega membuat kakek mertua gitu sedih? Kata Nili dengan marah. Yemo tampak sangat sedih. Penampilannya yang sudah tua membuat hati seseorang sakit. Baiklah, aku akan berbicara. Yezong berkata dengan murung, pada tahun itu, aku mengencingi celanaku. Itu saja. Kencing celanamu. Nili tampaknya telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Kamu kencing di celana pada usia 13 tahun. Wajah Yezong terbakar karena malu. Ye Ziyun juga penasaran saat dia menatap Yemo dengan mata melebar. Mata Yemo berbinar dan dia buru-buru berkata, lanjutkan. Ayah mertua, kamu tidak perlu malu. Semua orang mengompol saat masih muda. Meskipun benar bahwa itu agak tua untuk anak berusia 13 tahun. Itu masih bisa dimengerti, kata Nili sambil tertawa keras. Yezong tampak sangat tertekan. Melihat tatapan penuh harap Yemo, dia berkata, ketika saya berusia 13 tahun, saya tidak sengaja menabrak Ibu Ziyun yang sedang mandi dan saya hampir ditemukan. Saya bersembunyi di lemari selama lebih dari 6 jam. Saya tidak bisa membantu tapi... Ayah, kamu. Ye Ziyun menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah berharap Yezong melakukan hal seperti ini. 13 tahun. Ayah mertua, kamu sedikit dewasa untuk usiamu. Nili menyeringai pada Yezong. Itu tidak disengaja, Yezong berkata dengan muram. Kecelakaan. Anda tidak sengaja bersembunyi di dalam lemari. Untuk melakukannya selama lebih dari 6 jam. Nili menatap Yezong dengan minat yang terusik. Di sampingnya, Ye Ziyun tidak bisa menahan tawa. Pipinya memerah, dan dia diam-diam melirik Nili. Yezong tidak bisa membantu tapi menundukkan kepalanya dengan sedih. Apakah kamu benar-benar Yezong? Yemo terlihat sangat bersemangat. Dia sangat bahagia sehingga air mata mengalir di wajahnya. Dia bergegas ke depan dan memeluk Yezong, mengangkat tinggi-tinggi. Ayah, turunkan aku. Yezong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tapi tubuhnya terangkat ke udara oleh Yemo, tidak bisa bergerak sama sekali. Ayah, Ye Ziyun sangat gembira. Melihat betapa bahagianya Yemo dan Ye Ziyun, Yezong tidak bisa menahan perasaan pedih dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, Nili menatap Yezong dan tidak bisa menahan senyum. Ayah mertua, aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak Tuan Yemo mengangkatmu tinggi-tinggi. Sangat menyenangkan bahwa Anda dapat mencobanya lagi hari ini. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Yezong langsung menjadi gelap. Nili, ini belum berakhir di antara kita. Yezong sangat marah sehingga dia akan meledak. Jika bukan karena fakta bahwa Nili telah memberinya tubuh seperti anak kecil, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ayah mertua, jangan marah. Saya akan meminta maaf kepada Anda sekarang, kata Nili sambil tersenyum. Pada saat ini, Yemo tiba-tiba merasa sedikit sakit karena ditusuk oleh janggut Yemo. Ternyata Tuan Yemo telah menanamkan ciuman di wajahnya yang lembut. Ekspresi Yezong langsung jatuh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.